adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kakak sangat bersyukur kita bisa ketemu lagi pada hari ini. Nah, kira-kira apa yang adik-adik syukuri selama minggu ini? Coba adik-adik pikirkan dan adik-adik jawab ya. Untuk mengekspresikan rasa syukur itu, kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau berdoa dan mau memuji namanya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini karena Engkau telah menjaga kami, menjaga keluarga kami. Engkau telah menuntun kami sehingga kami bisa melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong biar firman Tuhan yang kami dengarkan tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, menuntun kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nah, adik-adik, cerita hari ini adalah tentang tabut Tuhan. Apa sih tabut itu? Tabut itu semacam tempat untuk menyimpan benda-benda di dalamnya. Jadi, dulu itu orang menyimpan dokumen atau benda-benda tertentu yang penting itu di dalam tabut. Lalu, apa itu tabut Allah atau tabut perjanjian? Nah, jika kita membaca di dalam kitab Keluaran 25, di situ banyak mengulas tentang tabut perjanjian. Di sana dituliskan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut. Salah satu benda yang penting yang disimpan dalam tabut seperti tertulis dalam Ulangan 10 ayat 1 adalah dua loh batu yang dibuat Musa dan ditulisi oleh tangan Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Nah, adik-adik, dalam 1 Samuel 6 diceritakan bahwa setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, karena sebelumnya orang Filistin merampas tabut Tuhan itu dari bait Allah ya, dan mereka dihukum Tuhan. Akhirnya orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu jawab para imam itu, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepada Allah. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangan Allah tidak meninggalkan kamu. Sesudah itu orang Filistin itu bertanya lagi,
Lalu apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepada Tuhan Allah? Dijawablah katanya. Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena beban. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harusnya kamu bayar kepada Tuhan sebagai tebusan salah ke dalam peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Nah, mereka ini masih belum yakin adik-adik bahwa kesusahan yang mereka alami adalah hukuman dari Tuhan atas perbuatan jahat mereka. Mereka masih menebak-nebak. Katanya kalau lembu yang membawa tabut itu pergi ke Bet-Semes, kampungnya Yosua, maka Tuhanlah yang telah mendatangkan malapetaka kepada mereka. Jika tidak, maka berarti bukan tangan Tuhan yang telah menimpa mereka. Berarti kebetulan saja hal itu terjadi, kata para imam orang Filistin itu kepada para raja-raja. Kalian bisa tebak apa yang terjadi? Tentu saja, lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes. Di situ mereka sadar bahwa Tuhanlah yang mendatangkan malapetaka kepada para orang Filistin itu. Ketika orang-orang Bet-Semes melihat tabut itu, bersukacitalah mereka semua. Kereta itu akhirnya sampai ke ladang Yosua dan berhenti di sana. Di sana mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar di sana. Ketika kelima raja orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Diceritakan juga bahwa Tuhan membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu sangat suci sehingga tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan ya adik-adik. Bahkan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Kehadiran tabut Tuhan merupakan tanda kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Namun, kehadiran tabut tidak selalu memberkati mereka. Saat bangsa Israel salah mengerti bahkan menyalahgunakan tabut tersebut, mereka pun menerima hukuman dari Tuhan. Diceritakan kan tadi bahwa awalnya penduduk kota Bet-Semes bersukacita karena tabut itu kembali ke tengah umat Tuhan. Beberapa orang dari suku Lewi bahkan berinisiatif dengan menyelenggarakan persembahan kurban. Tapi ternyata kehadiran tabut tersebut menjadi bencana buat sebagian penduduk yang coba melihat isi tabut itu. Sangat mungkin orang-orang Bet-Semes mempunyai pemahaman yang keliru dan malah memperlakukan tabut itu sebagai berhala untuk disembah dan untuk dijadikan jimat. Bukannya Allah yang disembah tapi malah tabut yang disembah. Nah, menjadi anak-anak Allah memang merupakan anugerah adik-adik. Tapi tidak berarti karena kita sudah beroleh anugerah, lalu kita bisa hidup sembarangan. Anugerah dan perjanjian itu menuntut hidup kita untuk serasi dengan Allah. Serasi maksudnya gimana sih Kak? Artinya, kita harus mencontoh Tuhan Yesus baik dalam tindakan, perkataan, maupun pikiran kita. Tidak mudah kan adik-adik? Coba adik-adik yuk kita renungkan apakah kita sudah hidup serasi dengan anugerah dan perjanjian kudus dari Allah itu? Jika belum, yuk kita mulai berubah dan hidup makin serasi dengan Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami bisa belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bahwa kami harus hidup serasi dengan Engkau. Kami mau mencontoh perbuatan, perkataan, dan pikiran-Mu. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, maka kami minta Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Kami juga mohon untuk selama minggu ini kami bisa beraktivitas. Tuhan yang jagai dan lindungi kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa. Amin.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Ayat hafalan kita hari ini berasal dari 1 Samuel 6 ayat 20. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? 1 Samuel 6 ayat 20. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Aktivitas hari ini kita akan mencoba menggambar tabut Tuhan. Nah, coba ya adik-adik tirukan gambar di atas ini dengan sebaik mungkin. Kalau sudah, jangan lupa difoto. Tuhan memberkati.